Pernahkah kamu terbangun di tengah malam karena suara dengungan tipis tepat di dekat telinga? Kamu menepuk tangan dengan cepat, mencoba menangkap sesuatu di udara, namun hasilnya nihil. Suara itu menghilang, lalu muncul lagi, lebih dekat. Nyamuk, makhluk kecil yang sering dianggap sebagai musuh nomor satu umat manusia. Kita sering bertanya, untuk apa mereka diciptakan? Mengapa dunia harus menanggung keberadaan hewan yang hanya membawa gatal dan penyakit? Mari kita bedah kenyataan di balik sayap-sayap kecil itu. Pertama, mari luruskan satu hal. Tidak semua nyamuk adalah penjahat. Dari ribuan spesies yang ada, sebagian besar justru tidak pernah menyentuh kulit manusia. Bahkan, hanya nyamuk betina yang menggigit. Mereka melakukan itu bukan karena benci, melainkan karena kebutuhan biologis untuk memproduksi telur. Sementara itu, nyamuk jantan hidup dengan tenang, menghisap nektar bunga, layaknya lebah yang rajin. Sekarang, bayangkan sebuah dunia tanpa nyamuk. Kamu mungkin berpikir itu adalah surga yang tenang, tapi alam punya rencana lain yang jauh lebih rumit. Di bawah permukaan air yang tenang, larva nyamuk bergerak aktif. Mereka adalah fondasi penting dalam rantai makanan. Ikan-ikan kecil berenang mencari larva ini sebagai sumber nutrisi utama untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa larva nyamuk, ikan-ikan kecil ini akan kekurangan makanan, dan populasi mereka akan menyusut drastis. Saat nyamuk tumbuh dewasa dan terbang ke udara, mereka menjadi menu utama bagi burung-burung pemakan serangga, katak yang menunggu di dedaunan, hingga kelelawar yang berburu di kegelapan malam. Bayangkan, jika sumber makanan ini lenyap dalam sekejap, burung-burung akan kesulitan memberi makan anak-anak mereka, populasi katak akan menurun, dan kelelawar akan kehilangan target buruan utama. Keseimbangan ekosistem yang telah terjaga selama jutaan tahun akan runtuh seperti kartu domino yang jatuh satu persatu. Namun, peran mereka tidak berhenti pada rantai makanan. Ada sisi lain yang jarang kita sadari. Mereka adalah penyerbuk tersembunyi. Bayangkan seekor nyamuk hinggap di atas kelopak bunga yang mekar. Kakinya yang halus menyentuh benang sari, lalu tubuhnya yang kecil bergetar saat ia mencari nektar. Tanpa disadari, serbuk sari menempel pada kaki dan bagian bawah tubuhnya. Saat ia terbang menuju bunga berikutnya, ia membawa kehidupan baru bersamanya. Proses ini terjadi ribuan kali setiap hari di hutan-hutan tropis dan padang rumput yang luas. Tanpa bantuan nyamuk yang berpindah dari satu bunga ke bunga lain, banyak tanaman tidak akan bisa bereproduksi dengan sempurna. Tanaman-tanaman inilah yang kemudian tumbuh subur, menyerap karbon dioksida, dan melepaskan oksigen yang kita hirup setiap detik. Mereka bekerja diam-diam di balik dedaunan, memastikan kelangsungan hidup vegetasi yang menjadi paru-paru dunia. Kita sering melihat mereka hanya sebagai pengganggu, padahal mereka adalah arsitek kecil yang menjaga pertumbuhan flora tetap berjalan. Setiap kali kamu melihat bunga liar yang mekar dengan indahnya di pinggir jalan, ingatlah bahwa ada kontribusi dari kepakan sayap kecil yang sering kita tepuk. Mereka bukan sekadar hama, melainkan bagian dari mesin biologis yang menjaga bumi tetap bernapas. Fakta ini mungkin mengubah cara pandangmu saat mendengar dengungan di malam hari. Mereka adalah penjaga yang tidak terlihat, yang diam-diam memastikan siklus kehidupan tanaman terus berlanjut di seluruh penjuru bumi. Namun, apa yang terjadi jika kita benar-benar menghapus mereka dari muka bumi? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa alam mungkin bisa beradaptasi setelah waktu yang sangat lama. Namun, jangan salah paham. Masa transisi tersebut bukanlah proses yang mulus. Bayangkan sebuah sistem besar yang kehilangan baut penguncinya secara tiba-tiba. Kekacauan akan meledak di setiap sudut ekosistem. Tanpa nyamuk, predator yang bergantung pada mereka akan kelaparan dalam hitungan minggu. Mereka akan menyerbu sumber makanan lain, memicu persaingan sengit antar spesies yang sebelumnya hidup berdampingan dengan damai. Tanaman yang bergantung pada penyerbukan nyamuk akan mulai layu dan gagal bereproduksi. Hutan yang tadinya rimbun akan kehilangan regenerasi alaminya. Tanah akan menjadi lebih kering karena berkurangnya tutupan vegetasi. Ini bukan sekadar hilangnya satu serangga, melainkan keruntuhan struktur yang menopang kehidupan di sekitarnya. Keseimbangan yang kita anggap remeh selama ini ternyata sangat rapuh. Saat satu bagian dari mesin bumi berhenti bekerja, seluruh roda penggerak lainnya akan tersendat, bergesekan, dan akhirnya macet. Kita mungkin tidak menyukai dengungan mereka di telinga, namun keberadaan mereka adalah tanda bahwa sistem bumi masih bekerja dengan normal. Kehilangan mereka berarti membuka pintu bagi ketidakpastian. Jadi, saat kamu merasa kesal karena gigitan nyamuk malam ini, ingatlah bahwa mereka adalah bagian dari sistem besar yang menjaga bumi tetap berputar. Mereka bukan sekadar pengganggu, melainkan roda penggerak yang tak terlihat dalam mesin kehidupan yang luas. Meskipun begitu, kita harus jujur. Rasa gatal itu tetap saja sangat mengganggu. Kamu mungkin akan tetap menepuk tangan saat mendengar dengungan itu di dekat telinga. Jika fakta ini baru kamu ketahui dan mengubah cara pandangmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun ini untuk fakta unik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.